Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Belitaria Indri, berikut informasi yang pertama. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melakukan evaluasi kerja rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Evaluasi dilakukan melalui workshop yang digelar pada Senin 22 Januari. Kota Waringin Timur menjadi salah satu kabupaten penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan luasan mencapai 566.000 hektar. 130 hektar diantaranya merupakan perkebunan kelapa sawit yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Pemerintah Kota Waringin Timur telah menyusun rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Secara berkala, rencana aksi dievaluasi untuk mengetahui capaian sekaligus menyiapkan rencana ke depan. Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur, Fajrul Rahman mengatakan, capaian dalam membangun perkebunan kelapa sawit berkelanjutan salah satunya meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pekebun. Selain itu mendorong program peremajaan kelapa sawit bagi pekebun swadaya, serta menjembatani kemitraan pekebun swadaya dengan perusahaan besar swasta, termasuk pengolahan produk turunan berupa minyak goreng merah dan pupuk organik bagi rumah tangga pekebun dan lainnya. Meski begitu, diakui Fajrul Rahman masih banyak yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Waringin Timur dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan tersebut. Ya, concern kita yaitu pemberdayaan kepada pekebun swadaya, dan itu baik pemasarannya kerjasama dengan perkebunan swasta besar dan juga mengenai peralatan dan sebagainya, termasuk juga program yang dilakukan oleh pemerintah pusat seperti replanting dan lain sebagainya, itu juga mencontoh daripada perkebunan swadaya yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, dan itu salah satu rencana aksi daerah kita yang berkelanjutan untuk pemberdayaan perkebunan swadaya masyarakat di Kabupaten Kota. Memang ada berbagai hal, tidak seluruhnya dapat dituntaskan. Ada hal-hal lain yang harus kita masih menjadi PR daripada pemerintah daerah untuk pemberdayaan perkebunan swasta di swadaya di Kabupaten Kota. Hal ini memang sangat wajar karena dinamika peraturan, dinamika pasar global, dinamika regulasi baik itu untuk di dalam negeri maupun internasional terhadap sawit ini selalu dinamis. Sebagai daerah penghasil sawit, Kota Waringin Timur telah menerima dana bagi hasil perkebunan sawit sebesar 46 miliar rupiah untuk tahun 2023 dan 41 miliar rupiah tahun 2024. Dengan adanya dana bagi hasil tersebut, diharapkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kota Waringin Timur semakin menguat, terutama dalam mendukung dan memajukan perkebunan sawit swadaya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Guna mengendalikan harga dan membantu masyarakat, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pasar penyeimbang di Kabupaten Kota Waringin Timur. Atas kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, paket sembako itu akhirnya dibagikan gratis kepada warga. Salah satu titik lokasi digelarnya pasar penyeimbang di Kota Waringin Timur adalah di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentau Baru, Ketapang. Kegiatan pada Minggu 21 Januari tersebut ditinjau langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Edi Pratowo. Di lokasi ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan 2.500 paket sembako seharga Rp150.000. Paket sembako dapat ditebus dengan harga Rp50.000.
Namun oleh Gubernur Sugianto Sabran, paket sembako disubsidi sebesar Rp100.000 itu akhirnya dibagikan secara gratis kepada warga kurang mampu. Warga mengaku sangat terbantu atas kebijakan pembagian paket sembako gratis tersebut. Senang gratis ya. Merasa terbantu atau gimana? Iya, terbantu. Terbantunya seperti apa? Ya kita kan mengurangi beli beras, nggak bisa karena yang gubernur ini membantu. Alhamdulillah, udah bantu. Akibat tingginya antusias warga untuk mendapatkan paket sembako gratis sangat tinggi dan membuat kondisi penyalurannya dipadati warga hingga berdesakan, akhirnya oleh pemerintah kelurahan setempat terpaksa harus dilakukan selama 2 hari. Paket sembako tersebut berisikan 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, 1 kaleng sarden, dan 4 bungkus mie instan. Hari ini dari provinsi kita dibantu 2.500 kupon. Hari ini perkiraan saya mungkin separuh dulu. Besok jam 8 akan kita buka kembali untuk warga biar bisa tertib. Ini ada beras, ada gula, ada minyak goreng, ada sarden, ada super mie. Perkiraan di atas 100 lah, 150-an lah. Tapi berdasarkan kesepakatan tadi Pak Gubernur melihat warga begitu antusias datang, khususnya warga Kelurahan Ketapang, alhamdulillah beliau mensubsidi, artinya diberikan tanpa tebusan, artinya gratis. Adapun pasar penyimbang ini digelar untuk menekan tingginya inflasi serta membantu warga agar bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau bahkan gratis. Mashud Badarudin, Hayat TV. Untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus, Lentera Nurani Indonesia mendirikan sekolah khusus di Sampit. Sekolah inklusi tingkat pendidikan usia dini ini menjadi yang pertama di Kalimantan Tengah. Sekolah khusus Lentera Nurani jenjang PAUD berlokasi di Jalan Jeruk 2 Sampit, Kecamatan Mentau Baru, Ketapang. Sekolah tersebut diresmikan pada Sabtu 20 Januari oleh Bupati Kota Waringin Timur Halikinur. Lentera Nurani Indonesia sebagai yayasan yang mendirikan sekolah inklusi menilai banyak anak berkebutuhan khusus usia dini tidak mendapat layanan pendidikan secara maksimal, sebab mereka harus bergabung dengan anak-anak lain di sekolah reguler. Sebagai anak berkebutuhan khusus, mereka perlu metode belajar khusus dalam mengembangkan kemampuannya. Hal itu yang membuat Lentera Nurani Indonesia mendirikan sekolah inklusi yang berfokus pada pendidikan anak berkebutuhan khusus. Namun karena masih bergabung dan menumpang pada TK Melati Ceria Sampit, sekolah dengan 4 tenaga pendidik ini baru bisa menampung 18 anak untuk 1 ruangan belajar. Tidak kurang dari 15 anak terpaksa ditolak karena keterbatasan ruangan. Sedianya sih sekolah ini hanya sekolah umum. Namun hati nurani kami terketuk melihat anak-anak yang berkebutuhan khusus itu hampir tidak terlayani. Kalaupun mereka bergabung di sekolah yang umum dengan anak-anak yang tipikal, terlalu mencolok sekali kami melayaninya, terus kemampuan mereka juga kami tidak bisa secara spesifik untuk melayani mereka dan mengarahkan kemampuan mereka, sehingga kami menggagas mendapatkan inspirasi untuk membuka layanan khusus agar tidak lagi digabung dengan anak-anak yang umum begitu, sehingga bisa lebih spesifik memberikan layanannya lebih khusus lagi, terus mengembangkan mereka juga lebih intens lagi begitu. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Roslita, mengatakan saat ini ada 26 sekolah khusus di Kalimantan Tengah. Sekolah khusus Lentera Nurani menjadi yang pertama tingkat pendidikan usia dini. Roslita menjelaskan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus perlu diberikan sejak dini, sehingga diharapkan mereka bisa berkembang dengan maksimal.
menurut penelitian bahwa masa emas itu adalah dilalui pada usia 4 tahun pertama sejak kelahiran. Kemudian jika terlambat penanganannya, maka akan sulit untuk menangani anak berkebutuhan khusus sendiri. Kalau kita menangani anak sejak dini, maka akan lebih cepat juga penanganannya, karena dengan kita melakukan stimulasi sejak dini kepada mereka akan bisa dideteksi apa sih yang menjadi kekurangan anak tersebut, sehingga untuk bisa cepat dilakukan perbaikan selanjutnya. Dan jika dia semakin besar baru kita tangani, maka akan semakin sulit kita untuk memberikan perbaikan untuk anak itu sendiri. Lentera Nurani Indonesia berkomitmen untuk terus mengembangkan sekolah khusus tersebut. Perlu dukungan banyak pihak agar ke depan sekolah khusus Lentera Nurani dapat menampung lebih banyak peserta didik. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan membendung Sungai Baamang sebagai upaya mengurangi dampak genangan air di sekitar Jalan Pramuka Sampit. Menurut Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kota Waringin Timur, Mentana Dinartistama, sejak November 2023 lalu pihaknya telah melakukan pengerukan atau normalisasi Sungai Baamang dan masih berproses hingga sekarang, dan normalisasi ini dimulai dari arah utara. Lantaran masih dalam proses pembersihan yang belum selesai, saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut menyebabkan air dari arah utara mengalir deras ke selatan. Sedangkan aliran air di selatan yang belum dinormalisasi masih terhambat atau belum maksimal sehingga menimbulkan genangan air di perumahan warga setempat. Akibatnya ada sejumlah kawasan di selatan kota Sampit tersebut yang terendam seperti Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, termasuk fasilitas pendidikan di SDN 3 Sawahan hingga membuat aktivitas belajar mengajar sempat tertunda. Daerah Sawahan itu masih tergenang, kemudian ada SD juga yang masih tergenang, yang kegiatan belajar mengajarnya tertunda. Nah ini yang kita mengupayakan action secepatnya bagaimana. Nah kita ini ada beberapa kendala. Salah satunya kemarin karena akibat kita pembersihan itu air ini tertarik semua ke arah selatan ya, ke arah selatan, dibersihkan di utara. Ya, kemudian kendala kita di Dwi Jaya itu outputnya ke sungai itu masih ada banyak kendala, masih ada banyak hambatan lah yang perlu kita selesaikan. Nah, sementara itu, Lurah Sawahan Abdul Halik mendukung rencana pembangunan pintu air seraya berharap bisa mengatasi masalah genangan yang kerap menjadi momok yang dikeluhkan warga. Kalau untuk urusan teknis kita serahkan ke yang lebih ahli, artinya ditangani oleh dinas ini. Tadi kita sudah koordinasi dengan tokoh masyarakat, ada Pak Haris, ada Pak Erwi. Kalau memang itu yang menurut pikiran kita lebih baik dilakukan, ya kita coba dulu melakukan itu, artinya penambahan simpang sungai itu biar mengalihkan arus supaya tidak tergenang di satu titik aja gitu. Iya. Kalaunya ke depannya tambatan itu berdampak bagus, mungkin ke depannya nanti akan dibuat permanen dengan sistem buka tutup. Tentunya, ungkap Halik, untuk urusan teknis diserahkan sepenuhnya ke dinas terkait dan terpenting dengan pintu air tersebut supaya bisa mengalihkan arusnya agar tidak menggenang di satu titik saja. Normansa, Hayat TV. Sementara itu, pemirsa, warga yang memiliki bangunan menjorok ke sungai dihimbau agar segera membongkar bangunan tersebut karena dapat menghambat upaya normalisasi atau pengerukan sungai yang dilaksanakan pemerintah daerah saat ini. Harapan tersebut diutarakan Bupati Halikinur saat meninjau pengerukan Sungai Baamang menggunakan ekskavator amfibi yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Waringin Timur pekan lalu. Halikinur menjelaskan pengerukan sungai ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengatasi banjir di dalam kota Sampit. Untuk itu kepada warga yang memiliki bangunan di bantaran apalagi yang menjorok ke sungai, diharapkan agar dibongkar sendiri.
sebab kondisi ini melanggar aturan pembangunan di sempadan sungai dan juga menghambat proses pengerukan. Ini kita lihat sendiri, eksa amfibi ini ternyata manfaatnya sangat besar, terutama khususnya untuk mengeruk aliran drainase atau saluran-saluran di dalam kota ini. Nah, hanya memang kendala kita masih ada beberapa titik yang perumahan masyarakat ini terjun ke sungai. Nah, ini yang jadi kendala. Walaupun dia sudah di sungai, lewat pun tidak bisa alat. Nah, ini makanya saya berharap siapa yang merasa di pinggir bantaran sungai-sungai ini, mohon yang bangunannya dibongkar sendiri. Karena itu pertama melanggar damija, daerah milik jalan atau daerah milik sungai, itu tidak boleh. Yang kedua nanti supaya kita bisa mengeruk seperti ini. Nah, kalau kita bersih seperti ini, maka kalau hujan selebat apapun pasang, paling tidak nanti begitu surut dia akan mengalir dengan deras. Sementara itu, menurut pengelola alat Dinas Sumber Daya Air Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kotim, Uwung menyampaikan pengerukan Saeba Amang sudah berjalan sepanjang 3 km selama 2 bulan ini dan awal Maret 2024 ditargetkan telah rampung. Program kita kan untuk mengatasi banjir nih. Kita ngambil dari lingkar tengah dulu, ya sungai ini, Sungai Bambang dengan Sungai Pemuatan. Nah, itu kita sudah clear hampir 3 kilo sudah. Nah, sekarang yang dari 3 kilo itu kita sudah mengamankan di Sawahan, sudah aman, sudah ada banjir lagi. Nah, sekarang nih di bawah itu di Jayawijaya itu numpuk. Kenapa? Karena saluran ke Muara itu masih tertutup karena belum ada realisasi. Itu dari camat dengan lurah nanti itu kita petakan dulu. Karena itu ada rumah atau dapur, Pak. Nah, dapur itu yang disampaikan Bupati tadi harus direalisasi dulu di Jayawijaya. Nah, Jayawijaya itu kan lurus ke bawah itu ada sungai. Nah, Sungai Pemuatan itu kan banyak rumah di pinggir sungai, sama di Sungai Bambang ini harus ada pemetaan dari camat dengan lurahnya. Disampaikan Uwung, masih ada sebagian titik yang belum dapat dikeruk karena terkendala tempat tinggal warga yang dapurnya berada di tepi parit. Selesai wilayah Baamang, pengerukan dilanjutkan ke wilayah Mentawa Baru Ketapang atau MBK sehingga Sampit bebas banjir nantinya. Normansa, Hayat TV. KPU RI telah menetapkan pelaksanaan kampanye rapat umum untuk peserta pemilu 2024 yang terbagi dalam 3 zona yakni zona A, B, dan C. Dari 3 zona tersebut, Provinsi Kalimantan Tengah termasuk Kabupaten Kota Waringin Timur masuk pada zona C. Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kota Waringin Timur Effendi menerangkan dalam zona C ini pelaksanaan rapat umum oleh pasangan capres dan cawapres maupun parpol pengusung dan pengusung atau tim pendukung mempunyai kesempatan interval setiap hari secara bergantian. Dimulai dari pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 pada 21 Januari 2024, kemudian nomor urut 1 pada 22 Januari 2024, dan nomor urut 2 pada 23 Januari 2024. Jadwal ini terus bergulir hingga batas waktu kampanye berakhir. Effendi mengatakan, meskipun dalam ketentuan masa kampanye berlangsung sampai tanggal 10 Februari, namun untuk kampanye rapat umum dibatasi sampai tanggal 7, sedangkan tanggal 8, 9, dan 10 ditiadakan karena bertepatan dengan peringatan Hari Besar Keagamaan. Rapat umum sebagaimana di PKPU dan Juknis KPU RI, bahwasanya rapat umum ini dimulai dari tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari 2024, kurang lebih 75 hari ya pelaksananya. Kemudian rapat umum ini sudah ditetapkan dan disepakati di KPU RI bahwasanya rapat umum ini dibagi menjadi 3 zona. Ada zona A, zona B, dan zona C. Dan Kalimantan Tengah ini kan ada 14 kabupaten kota, termasuk di dalamnya masuk dalam zona C. Effendi menambahkan, di Kotim ada 17 kecamatan sehingga untuk tempat pelaksanaan kampanye rapat umum diserahkan kepada tim kampanye masing-masing dengan memanfaatkan lokasi yang telah disiapkan KPU Kotim. Normansa, Hayat TV. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota Waringin Timur angkat bicara terkait bendera partai politik yang terpasang di median jalan. Berikut informasinya untuk Anda.
Menurut Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kota Waringin Timur Salim Basyaib Salim, pemasangan bendera parpol khususnya di median jalan pada peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU memang tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Namun Bawaslu Kota menyatakan bahwa pemasangan atribut partai politik di median jalan tersebut adalah bentuk pelanggaran. Artinya ketentuan ini telah diatur dalam peraturan daerah dan sudah jelas ketentuannya tentang lokasi yang dilarang seperti fasilitas pemerintah, keagamaan, pendidikan, dan lainnya. Salim menegaskan, larangan pemasangan bendera parpol di median jalan mengacu pada peraturan daerah atau Perda Kotim, sehingga kesepakatannya adalah bahwa pemasangan bendera parpol di median jalan harus ditertibkan karena tidak sesuai dengan Perda terkait estetika sebagai wilayah taman jalan. Untuk ketentuan pemasangan bendera parpol, Pak, bagaimana di median jalan? Bendera parpol di PKPU-nya tidak ditentukan. Istilahnya bisa diizinkan untuk bendera, tapi kami mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, sehingga kesepakatan kami adalah di median jalan itu harus ditertibkan untuk bendera parpol karena tidak sesuai dengan peraturan daerah terkait estetika maupun itu wilayah taman jalan di Kotim. Untuk itu, kata Salim, pihaknya bakal mengambil tindakan dengan memberikan teguran langsung kepada pimpinan parpol yang bersangkutan. Kalaupun tidak diindahkan, maka akan ditertibkan langsung oleh Bawaslu bersama instansi terkait. Normansa, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Beralih ke informasi dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyoroti keterbatasan ruang perawatan kelas 3 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Sehingga pada tahun 2024 ini, pihak DPRD memprioritaskan Pemkab untuk peningkatan dan pembangunan ruang perawatan kelas 3 agar lebih memadai. Banyaknya pasien yang harus dirawat sehingga melebihi kapasitas ruang perawatan kelas 3 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun harus diisi hingga 8 orang pasien. Padahal satu ruangan idealnya diisi oleh 4 pasien. Hal tersebut mendapat sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ketua DPRD Kota Waringin Barat M. Rusdi Gozali saat rapat paripurna beberapa hari lalu, menyampaikan bahwa dirinya mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Ruang perawatan kelas 3 yang masih belum ideal tentu saja membuat pasien tidak nyaman. Menurut Rusdi, bagaimana pasien itu akan cepat dalam proses pemulihan jika berada dalam ruangan yang penuh dan sesak. Menyikapi hal tersebut, seluruh anggota DPRD Kota Waringin Barat telah sepakat pada tahun 2024 dan 2025 peningkatan ruang kelas 3 akan menjadi perhatian untuk dilakukan penambahan ruangan sehingga bisa ideal.
Selain itu, DPRD Kota Waringin Barat juga meminta pihak RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dapat mengusulkan pembangunan untuk penambahan ruang perawatan. Dikatakan Rusdi, pemerintah daerah sudah seharusnya menyiapkan sarana dan prasarana di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Pasalnya, rumah sakit ini merupakan rumah sakit rujukan bagian barat Kalimantan Tengah. Bahkan ada juga pasien dari Provinsi Kalimantan Barat. Penambahan ruangan kelas 3 ini merupakan wujud dari komitmen Pemda dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sehingga pelayanan prima harus diutamakan. Tim Liputan SBTV. Musyawarah Daerah keempat dan sekaligus pelantikan pengurus Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Kabupaten Kota Waringin Barat dilaksanakan pada hari Senin 22 Januari di Aula Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat. Musyawarah Daerah keempat dan sekaligus pelantikan pengurus Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau HIMPAUDI Kabupaten Kota Waringin Barat dimulai jam 8 pagi waktu Indonesia Barat serta dibuka oleh Ketua Pengurus Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Jentaria SPD MPD. Pembukaan berjalan dengan lancar, dilanjutkan dengan musyawarah daerah sesuai ketentuan yang sudah diarahkan oleh pengurus wilayah Kalimantan Tengah. Sidang-sidang pleno dilalui dengan penuh semangat dan akhirnya diputuskan dalam pleno keempat yang menjadi Ketua HIMPAUDI Kabupaten Kota Waringin Barat yang dipilih secara aklamasi untuk kepengurusan masa bakti 2024-2028 adalah Tri Setiorini SPD. Ketua Pengurus Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Jentaria menyampaikan, HIMPAUDI harus tetap melakukan komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi dan sinergi sebagai organisasi mitra pemerintah. Dirinya berharap agar seluruh anggota HIMPAUDI mampu bekerja sama dalam meningkatkan angka partisipasi untuk PAUD, serta pentingnya PAUD sebagai pondasi pendidikan. Kerjasama yang telah terjalin baik agar terus ditingkatkan. HIMPAUDI mampu menjadi organisasi profesi yang mengayomi dan berjalan sesuai visi dan misinya. Ya, dengan terpilihnya pengurus baru pada Musda 2024 sampai periode 2028 nanti, kami harapkan kepengurusan yang ada nanti akan dilantik ini mereka lebih meningkatkan lagi bagaimana cara berorganisasi, bagaimana cara membina pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di wilayah binaan HIMPAUDI Kota Waringin Barat. Saat ditemui Ketua baru HIMPAUDI Kabupaten Kota Waringin Barat masa bakti 2024-2028, Tri Setiorini mengatakan program selanjutnya akan membawa organisasi ini lebih baik dan maju serta berkualitas. Insya Allah kami akan mengusahakan bagi pendidik yang belum mendapatkan insentif akan menerima insentif di tahun-tahun yang akan datang dan akan memberikan pengetahuan atau mengadakan workshop bagi pendidik yang belum berpengalaman agar lebih maju lagi dan meningkatkan anak usia dini. Insya Allah bagi pendidik yang masih berusia muda, beliau akan mengikuti pendidikan dan mengikuti kuliah agar mendapatkan gelar S1-nya. Dan untuk yang kenapa kami bilang mendapatkan insentif, karena ada beberapa guru yang sudah lama dan belum mendapatkan insentif. Pelantikan pengurus baru cabang HIMPAUDI Kota Waringin Barat periode 2024-2028 ditandai dengan pembacaan SK pelantikan dan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan juga penyerahan bendera HIMPAUDI dari pengurus HIMPAUDI yang lama kepada pengurus yang baru. Jamri, SBTV.
Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri, mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.